Fir'aun mendustai Rasulnya dan kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Nah, itu terjemahannya. Sekarang kita masuk ke dalam tafsirannya. Ini namanya fatafri. Jadi fatafri itu di dalam kajian tafsir yang lain beliau mengatakan fatafri itu al-fa'u yata'allaqu bima qablahu. Ini terkait dengan ayat di belakang. Ayat di belakang kan cerita tentang Nabi Muhammad. Kenapa ini cerita tentang Fir'aun? Ada apa sebenarnya? Kan ada apa namanya? Ada benar kalau fatafri. Dijawab oleh Syekh Tantawi di dalam tafsir beliau. Ini sebelum kita menafsirkan satu-satu. Apa kata beliau? Ayat ini tahdidan lil musyrikina idza samaru ayyadzibu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini sebagai pelajaran bagi orang-orang musyrik yang kalau mereka masih menyiksa Nabi, masih terus mendustai Nabi, maka mereka sama seperti Fir'aun Allah yang dihancurkan oleh Allah. Jadi maka kita buka ayat ini dengan ayat sebelumnya. Karena fatafri itu apa? Cerita ayat ini itu bersambung dengan cerita di belakang. Nanti ada fatafri. Fatafri itu bagaimana? Fasanu yasiruhu lil yusra, itu fatafri. Atau harfu istimrar. Atau seperti doanya Ashabul Kahfi. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Itu fatafri namanya. Ketika berdoa langsung dikabulkan. Ya, wahai lana min amrina rasyada fadarabna bihadafa. Itu namanya fatafri. Doanya langsung dikabulkan oleh Allah dalam detik dikabulkan. Jadi kalau doanya namanya ada yang dikabulkan doanya. Ya. Karena mungkin ada beberapa hal yang membuat Allah itu membentuk doa kita. Fa'asa Fir'aun, kalimat asa itu asa itulah maksiat. Kalau ditambah mim di depannya, ditambah ta'lim dulunya menjadi maksiatun. Maka dalam proses suami yang masuk ke neraka itu adalah orang-orang al-isyan walau kana mu'minan. Yang masuk neraka itu adalah orang-orang yang berbuat maksiat walaupun dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Syekh. Nah, kata Imam Syafi'i dalam tafsir beliau. Ketika cerita tentang siapa-siapa yang masuk neraka, beliau mengatakan al-isyan, orang yang berbuat maksiat. Wa in kana mu'minan, walaupun dia seorang mukmin. Bagaimana gambaran maksiat itu? Maksiat itu adalah khuru anil ta'ah. Dia sudah keluar jalur, itu namanya maksiat. Jadi sudah ada ketetapan sama Allah. Ini perintah, ini larangan. Lakukan ini, tinggalkan ini. Tetapi kita sudah keluar jalur, melakukan sesuatu yang tidak disuruh oleh Allah. Kemudian ketika Allah melarang sesuatu, tidak kita tinggalkan. Ini juga maksiat. Keluar dari jalur perintah maksiat, keluar dari jalur larangan juga maksiat. Sehingga Syekh Asy'ari di dalam kitab beliau Al-Aqaid As-Salafiyah, ini judul kitabnya. Apa kata beliau? Al-imanu yazidu bitta'ati. Iman itu bertambah dengan seorang taat kepada Allah. Yang kita sudah berangkat dari umum sembahyang maghrib, dari taat Allah, iman kita sedang bertambah. Kita misalnya kita berzikir, iman kita bertambah. Kemudian nanti kita menunggu salat isya, iman kita sedang bertambah. Tapi setelah keluar dari masjid ini, wal imanu yanqusu bil maksiat. Iman itu akan terus turun ketika seorang berbuat maksiat. Jadi apa bila mati? Akhirnya iman itu turun. Jadi makanya bagaimana kita manage supaya kita mati jangan dalam keadaan berbuat maksiat. Ya, kita manage. Yang bagaimana sampai juga mati lebih mati. Ya, jadi jangan sampai ketika berbuat maksiat, ketika itu kita meninggal dunia. Paling tidak kita selamat, kita sedang beribadah kepada Allah, di situ kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah
bu'itha ala ma mata alaihi, dibangkitkan pada masa bagaimana kondisi dia terakhir ketika dia meninggal dunia. Maka ketika meninggal dunia dia dalam keadaan munafik. Maka ketika dibangkitkan pada masa munafik menderita apapun. Ketika dia meninggal dalam posisi dia musyrik kepada Allah, sifat syirik dia itu masih ada ketika dia dibangkitkan nanti di pada masa. Makanya Allah uji kita tengok. Apalagi ini berangkat haji, dia berdoa kepada Allah, ya Allah aku mati di Allah, ya Allah aku mati di Mekah, ya Allah aku mati di Madinah, ya Allah aku mati di Hijr, ya Allah aku mati di kalau kalah, ya Allah. Itu biarin saja, tak masalah. Menyuruh uji kita yang berdoa, mana yang berdoa? Artinya beliau ingin dibangkitkan nanti di pada masa dalam kondisi posisi beliau terakhir ketika beliau melakukan ibadah haji atau umrah. Ini makna masa. Jadi masa itu apa namanya maksiat. Ya, jadi berbuat maksiat. Maka Fir'aun dilaknat oleh Allah gara-gara berbuat maksiat. Ya, maksiat kepada siapa? Fa'asa Fir'aun. Jadi Fir'aun itu apa namanya? Nabi Musa itu pada dua Fir'aun. Yang pertama Fir'aun yang membesarkan beliau itu Ramses II, meninggal pada usia 90 tahun, kena kanker di mulutnya. Dan dalam sejarah tercatat Fir'aun itu tak terkekeh, tak pernah sakit dia. Maka mungkin itu salah satu yang mungkin jadi dia Tuhan. Jadi dia tak pernah sakit. Tapi pada akhirnya umur 90 tahun dia sakit kanker apa? Itu Fir'aun. Nabi Musa juga hidup pada Fir'aun yang kedua, anak Ramses II ke-13, anak dia ke-13, meninggal pada usia 60 tahun, hidup tenggelam di laut merah. Maka Fir'aun itu bedanya berbayar Fir'aunnya tepung tidak, dia banyak berulang Fir'aun. Ya. Kaum muslimin sedang dimana dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'asa Fir'aun Rasulah. Kita di awal-awal kajian tafsir kita sudah mengatakan kalau ada kalimat al-rasul itu tidak ada kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nabi tidak ada kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mungkin ada satu dua ayat yang seperti ini. Ya. Ini itu Nabi Musa. Al-rasul ini Nabi Musa. Kenapa demikian? Mungkin kemungkinan besar ini Allah memberikan contoh Nabi Musa AS yang dikirim kepada Fir'aun dan Allah sama seperti Nabi Muhammad yang dikirim kepada waktu itu lahir sempurna dan mendakwahi orang Quraisy. Ya. Makanya nanti kalau ada Rasul seperti itu satu dua ayat contoh. Kapal pesiar itu di dalam Al-Quran Allah mengatakan apa? Al-Fulk. Makanya Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad AS wasna'il fulka bi'ayunina wa wa'yina itu adalah salah satu makan. Maka kapal itu namanya kapal pesiar. Tetapi ada kalanya di dalam Al-Quran Allah mengungkapkan kapal Nabi itu ashabus safinah. Safinah itu kapal biasa. Itu safinah. Tetapi tidak banyak, lebih banyak Al-Quran. Maka kalau seandainya Allah menyebutkan safinah itu hanya satu ayat saja. Tapi kebanyakan ayat menyebutkan contoh lain. Nabi Musa alaihissalam ketika Allah mengatakan wadrib bi'asaka al-bahra fanfalaqa fakana kullu firqin ka'tawdi. Ambil kamu letakkan kamu di lautan al-bahra sehingga terletak. Nanti ada di dalam bahasa itu namanya aliyam. Yang itu apa? Sungai. Ya, sungai. Maka ketika Allah mengatakan nanti ada Nabi Musa tidak bisa membelah itu bukan membelah sungai dan membelah laut, tetapi menggunakan kalimat yang laut. Nah, tapi nggak banyak masalah isinya. Berarti itu apa? Tidak lazim kalimat
Tidak mungkin itu Nabi Musa membelah lautan itu. Ke lautan ditanya. Yang dibelah adalah sungai. Beliau mengambil dari apa? Yang memiliki masyarakat sungai. Kalau saya tidak sungai, saya logika saja, tidak masuk akal. Sungai apa? Sungai ini. Sungai ini. Kalau tidak kita sungai ini, maka tidak ada sungai ini kita bisa pilih mana kita pilih. Ya. Kemudian di dalam proses bertemu, itu Fir'aun itu berapa orang pengikut dia ketika dia mengejar Nabi Musa alaihissalam. Itu ada 1 juta. Ada 1 juta pasukan Fir'aun dengan perlengkapan yang lengkap untuk mengejar Nabi Musa itu berangkat 800.000 orang. Secara logika tidak mungkin 1 juta orang tenggelam di dalam sungai ini. Mana mungkin? Dibilang mau apa ya? Dibilang ya. Makanya penggunaan dalam itu maknanya lengkap. Jangan kita lihat dalam fokus. Oh ini bertentangan dengan fokus. Yang bertentangan dengan kamu tergeser. Kamu sudah tergeser. Ini ada seorang jemaah mendatangi saya. Dia apa namanya bukan berdebat. Dia bertanya tentang namun keberadaan namun dalam Al-Quran. Apa kata beliau? Nyoka kurang apa? Ya duduk di sini bertanya kok kurang apa? Hanya sesuai dengan kaidah namun. Nah sesuai dengan kaidah namun Quran. Saya tanya di mana tak sesuai coba dibaca. Beliau baca surah ini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Beliau tanya ke saya, lam itu bagaimana kaidahnya? Lam itu belum. Lam yalid artinya belum lahirkan dan belum dilahirkan. Lam yalid wa lam yulad. Saya mau ke beliau, Bapak ada baca kitab ini Balaghah Al-Quran? Sudah baca Balaghah Al-Quran belum? Baca ini. Bapak sudah baca kitab dan saya pun film yang belum baca ini. Mengapa cukup kita berdebat ini? Ya. Sekarang kalau Bapak baca saya terangkan saja. Seandainya Bapak pergi ke pasar Aceh, Bapak beli peci hitam. Rupanya nomor kalau Bapak nomor 7. Rupanya Bapak lupa ambil nomor ya dari segala nomor ada nomor. Sampai ke rumah pecinya tak apa. Apakah peci yang Bapak besarkan atau kepala Bapak kecilkan? Penting. Oh, berbeda juga lagi. Hampina. Kalau seandainya Al-Quran bertentangan dengan lingkungan, apakah Al-Quran kita singkirkan atau lingkungan kita singkirkan? Duluan lahir kepala Bapak atau peci? Oh, ilmunya bukan peci. Demikian kita bukan lahir Al-Quran baru ilmu. Makanya kalau seandainya Bapak kamu peci yang dibesarkan, bukan kepala yang dikecilkan. Kalau Quran tidak cocok dengan lingkungan, bukan Al-Quran itu namun itu Al-Quran. Namun itu Al-Quran. Karena yang namun itu kan baru dia munculnya. Baru muncul dia namun itu. Abu Aswad al-Ma'i ketika dia membaris-bariskan apa ini, kan baru muncul dia namun itu. Ya. Maka saya mau coba itu makna lam itu di dalam kitab Balaghah Al-Quran. Itu saya punya satu versi saja Balaghah Al-Quran banyak versi. Balaghah Al-Quran itu kalau dalam kitab yang saya baca ada kata kerja maknanya kata-kata, ada present maknanya present, ada present maknanya present, ada atas maknanya apa? Ya benar. Anak ini mungkin tak bisa terima. Makanya makna lam di situ maknanya lain jadi banyak tidak pernah dilahirkan dan tidak pernah melahirkan. Ini bukan dulu tadi. Dalam bahasa Arab namun itu kalau lam itu ya. Pergeseran maknanya kita jumpai juga di dalam bahasa Aceh. Dalam bahasa Aceh kita jumpai ini pergeseran makna. Mana contoh? Ketika seorang itu mengatakan kepada anak, "Ne, kasih itu main game, ya bayar ne." Ya, relate ini. Ijak dong. Hai ne, main game ni, ya bayar ne. Untuk dia. Yang ketiga kali apa kita? Bayar. Jangan salah. Ketika orang banyak mengatakan jangan salah, dia langsung mengapa dia pergi salah. Ini kan pergeseran makna. Maknanya orang tua menyuruh jangan salah, tetapi anak salah. Kenapa? Anak itu tahu orang tuanya kamu begitu. Itu apa yang beda kata. Padahal orang tuanya menyuruh apa? Baik bayar. Tapi kalau anak yang ilmunya rendah, baik bayar.
Nah, demikian pula ketika memahami Al-Quran. Ketika memahami Al-Quran, ketika Allah mengatakan, "La uqsimu biyaumil qiyamah," saya tidak pernah bersumpah dengan hari kiamat. Maka sebagian orang mengatakan, "Bibi mana orang kiamat? Mana orang kiamat?" Kita tidak tahu kemana Allah. Itu takdir namanya. Itu takdir namanya. Artinya apa? Berapa kali sudah saya katakan al-qari'ah, al-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah, wal laili wasyamsi idza syamsu kuwirat. Tapi manusia ada lain, sehingga Allah mengatakan la uqsimu biyaumil qiyamah. Itu wah, ana orang mengatakan Allah. Maka sebagian orang yang tidak paham, oh biasa. Tapi orang yang jeli dia akan takut sekali dengan ayat itu. La uqsimu biyaumil qiyamah. Maka mungkin beda-beda mati. Ini maksud Rasul di sini. Rasul di sini ada kalanya itu untuk Nabi lain seperti Nabi Musa. Tetapi hasilnya Rasul itu Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita jumpai di dalam Al-Quran, itu Rasul dalam mufrad itu satu. Tidak ada yang itu Nabi Muhammad. Kita juga dalam Al-Quran Nabi, ya ayuhan Nabi. Itu tidak ada yang itu Nabi Muhammad SAW. Tapi ada juga tidak keluar dari ininya menjadi Nabi Musa alaihissalam. Contoh lain, Alkitab itu di dalam Al-Quran itu sampai berapa? 164 kali. Zalikal kitabun anzalnahu ilaika, itu ada 164 kali. Tetapi makna kitab itu bukan Al-Quran saja, bukan Al-Quran saja. Alkitab itu di dalam Al-Quran yang pertama maknanya Al-Quran, yang kedua maknanya Taurat. Yang ketiga maknanya Lauhul Mahfuz kalau penyebutan Alkitab. Tetapi yang ketiga ini mudah dideteksi. Ketika nanti Alkitab itu bergabung dengan fi kitabim mubin. Nah, ada yang maknanya Lauhul Mahfuz, bukan di dalam Al-Quran, bukan di dalam Quran. Di Lauhul Mahfuz. Kalau kita temukan ayat seperti ini, fi kitabim mubin. Nah, ada yang tapi kalau disebutkan Alkitab, kita lihat dulu ayat cerita tentang Bani Israel atau bukan? Kalau cerita tentang Bani Israel maka Alkitab itu maknanya apa? Taurat. Kalau bukan cerita tentang Bani Israel, Alkitab itu maknanya Al-Qur'anul Karim. Tetapi nanti kalau dalam bentuk jamak itu seperti di dalam pada juz 3. Tilka rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Itu maknanya apa? Rasul. Banyak rasul. Tetapi kalau seandainya satu orang Rasul, itulah Nabi Muhammad SAW. Panggilan khusus untuk beliau. Kalau seringnya sedang dimain dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti bisa juga dalam kitab Al-Itqan fi Ulumul Quran. Al-Quran fi Ulumul Quran juga membahas tentang ini. Ada nama-nama khusus Nabi Muhammad SAW. Itu dengan menggunakan Rasul. Tapi bukan Rasul. Kalau Rasul itu jamak. Dan fa'ahalnahu itu fa'il fataktif. Ya, ini fataktif. Setiap seorang berbuat maksiat, maka dia sudah mengakumulasi dosa-dosa dia untuk diasah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyuruh dia untuk mati. Itu asal sudah menanti kita di atas kepala. Tinggal tunggu waktu saja. Tinggal ada beragam, ada malam. Tinggal ada beragam, ada malam boleh. Tinggal tunggu waktu kepada saat itu. Ya, inilah fungsi kita beristighfar. Bila dulu astagfirullahaladzim, kita jawabkan astagfirullahaladzim. Mereka kita itu sudah meminimalisir dosa yang kita lakukan. Jangan sampai dia itu terus bertambah di atas kepala kita. Maka kita sedang akumulasi selama 1 tahun, betul kita berbuat ya apa salah saya? Dosa saya kan sedikit. Kita tidak tahu dosa itu asal itu akumulasi tentang dosa kita setahun yang lalu. Ya setahun yang lalu. Maka kalau kita beristighfar astagfirullah, dia berpapuh buruk lagi. Ada seorang pemuda ketika mau meninggal dunia dia gelisah sekali. Kenapa gelisah? Karena ada beberapa dosa-dosa yang dia lakukan belum sempat istighfar kepada Allah. Ini dalam tafsir Sa'rawi. Imam Sa'rawi mengambil riwayat ini dari hadis Rasulullah SAW. Kata Imam Sa'rawi, pemuda itu ketika dia mau meninggal dunia dia gelisah. Ini bagaimana saya meninggalkan ini dosa-dosa saya, bagaimana kecuali dosa besar, dia tidak melakukan dosa besar, dia tidak syirik pada Allah. Setelah itu mau dibangkitkan pada masa. Nah itulah uniknya kita umat Nabi Muhammad.
meninggal. Dikiuroi hubungan saleh. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Anak saleh, saya tidak tega. Yang berdoa itu anak kandungmu. Setiap hari saya angkat dosa. Besok berdoa saya angkat dosa. Besok berdoa saya angkat dosa. Sehingga dosamu habis nol. Ya. Paling tak ada ni. Nah, di berdoa ini paling tak ada ni. Di menol ini ada. Paling tak ada ni. Di berdoa ini ada. Itu baru makan. Kemudian diingatkan ketika itu di rumah sudah dikatakan. Ya. Paling tak mana tahu tak? Ibu doa, ibu mana doa, ibu mana doa Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa waktu jauh kilo yang seperti anak tadi. Setiap hari kita berdoa, setiap berdoa. Itu pun ingat kunci. Kalau berdoanya cuma 1 menit, tetapi direspon oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Yang punya oleh Allah. Doanya begitu. Yang berdoa. Kalau ada yang orang hari ini dari anak ini jadi orang ini, maka bukan habis dosa, betapa lagi kebaikan-kebaikan gara-gara saya. Kalau sendiri saja main dalam itu, mana fa'akhadnahu? Kita juga melihat nanti di dalam surah Al-A'raf. Fa'akhadhahum ar-rajfa. Akhadha itu kalau kita memiliki secara bangsa, akhadha itu mengambil. Jadi mana mengambil itu apa? Secara bahasa dulu. Maknanya, kakilah tinggal ini dalam dunia, kakilah itu dapat tinggal di dalam. Ya itu. Tetapi asalnya di sini diartikan apa? Saya asapnya. Nanti kita bertanya, kenapa Allah mengazab Fir'aun? Karena Fir'aun sendiri tahu biasa. Sudah. Fa'akhadnahu. Kalau di dalam surah Al-A'raf, fa'akhadhahum ar-rajfah. Rajfah itu gempa. Jadi maknanya gempa itu mengasapnya. Gempa itu mengambil dia sehingga dia tidak bisa hidup lagi di dunia ini. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Inna narithul arda wa man 'alaiha. Kami mewariskan bumi. Jadi itu walaupun mereka mengaku hebat kan. Ini lampunya lalu, di hotelnya lalu, di gunung lalu, di ada lalu. Sekali-kali ada lalu, sampai ada lalu. Ketika kita meninggal dunia semua yang diwarnai. Ini namanya Inna narithul arda. Bumi bukan kamu saja kata Allah. Kamu mati jadi oleh orang lain. Si Jibril mati jadi oleh orang lain. Kita cuma bisa ngomong-ngomong saja. Jadi makanya supaya yang kita kita miliki itu bisa kita nikmati. Maka nikmatilah selama kita masih bisa hidup. Itulah nikmat. Makanya Imam As-Sa'di mengatakan di dalam tafsir beliau, al-nikmatu ma yantafi'u bihi wa laysa yantafi'. Yang dikatakan nikmat itu segala sesuatu yang bisa kita ambil manfaat, bukan kita miliki. Nah, untuk apa kita memiliki mobil mewah dan bisa naik? Stroke dia pakai ini, motor, kita yang kita tahu dulu, pakai kasih stroke, lampu sampai dulu, lampu sampai kasih jalan kita dulu di rumah, pakai di rumah. Makanya nikmat itu kita bisa mengambil manfaat. Dia hanya jadi yang dikatakan nikmat ini anak saya ini nikmat sama dia. Kenapa? Kita bisa ambil manfaat dari dia. Ibu doa tu yang mati penuh, mati meninggal, bertemayang saja. Manfaatnya ni. Atau dia berdoa kepada kita. Ada berdoa. Kita cuma bisa memiliki. Makanya Imam As-Sa'di mengatakan nikmat itu bukan memiliki, tetapi mengambil manfaat. Untuk apa memiliki kalau tidak bisa ambil manfaat? Untuk apa memiliki anak banyak sebelum orang tidak bisa ambil manfaat? Hanya cuma balik. Pada yang penting itu doa dia awak. Kalau perkataan orang Arab begini, satu orang ibu bisa menjaga menyekolahkan 10 orang anaknya. Mantu terakhir dijaga di bawah uji. Seorang ibu bisa menjaga 10 orang anaknya kalau orang itu. Satu orang ibu bisa menyekolahkan 10 orang anak. Kalau mana baik, tapi 10 orang anaknya belum tentu bisa menjaga satu orang ibunya. Ya. Jadi makanya punya pergi di kedua orang itu anak hotel, di kedua anak hotel. Jadi kita cuma bisa memiliki biasa, tidak bisa mengambil rumah. Kita kembali penggunaan kalimat akhadnahu itu asal. Jadi artinya kami ambil ya, kemudian kami matikannya. Nah inilah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, latar kabulna tabakan am tabak. Kalian akan melalui
fase-fase kehidupan. Fase alam roh itu harus kita lalui, senang tidak senang. Fase dalam kandungan, senang tidak senang. Ulun hari itu menjadi kandungan, dulu 5 bulan pemakanan, mencuci, 10 bulan dalam lahir. Ulun kau tidak dunia, senang tidak senang, tidak senang pada mati atau senang pada mati. Kita akan meninggalkan dunia ini. Bukan lu tidak senang mati, mati. Lu cukup senang mati, mati juga. Mati juga. Karena terbatas waktu. Senang tidak senang ketika sudah sampai waktunya kita harus meninggalkan dunia. Ketika masuk dalam masa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti yang ada di dalam kitab Al-Muwatta. Jadi kalau oleh Imam Malik. Di situ Imam Malik mengungkapkan bagaimana nikmat berada di alam bawah. Berasa sekali lebih dahsyat daripada nikmat ini. Ketika kita sudah mengalami nikmat itu, senang tidak senang kita berbakti kepada manusia. Maka dalam surah Yasin itu orang yang di pada masyarakat mengatakan apa? Mau ba'athna min maqalina hadza ma wa'ada ma wasala al-mursalun. Ini kan ada dua tafsiran. Kita ambil tafsiran yang kedua saja. Tafsiran yang pertama itu dialog antara apa? Tafsiran yang pertama, ketika mereka mengatakan ini sedang diberikan nikmat kita ini, kok dibangkitkan tiba-tiba di tempat yang gersam, tidak ada apa-apa. Akhirnya mereka mengatakan inilah yang dijanjikan dalam Al-Quran. Antara kamu natabakan atau kehidupan itu akan terus berlalu, senang atau tidak senang. Kamu tidak senang ingin tetap di alam bawah tidak bisa juga. Harus bangkit di padang mahsyar. Ketika sampai di padang mahsyar, senang tidak senang. Seorang yang sudah diklaim masuk ke dalam neraka harus masuk ke dalam neraka, senang atau tidak senang. Kau sendiri sedang dipanggil itu makna fa'akhadna. Maka nanti kita jumpai juga di dalam surah Al-A'raf itu ada dua kali. Fa'akhadhatu rajfatu. Pada ayat setelah ayat 100 itu fa'akhadhatu rajfatu. Maknanya apa? Kaum Madian, sehebat apapun mereka, mereka itu diasah oleh Allah gara-gara dosa mereka sendiri. Mereka mengulangi timbangan, ukuran timbangan. Wa idul lil mutaffifin, itu nyawanya. Kemudian yang kedua, itu kaum Samud. Mereka diberikan kecerdasan otak yang luar biasa oleh Allah, peradaban yang luar biasa. Sehingga apa? Wataknya itu dan juga dibutuhkan. Itu rumah-rumah itu dibuat dari pahat gunung di pahat. Maka di dalam tafsir itu sampai berapa? Sab'u alafi. Ada 7.000 gunung yang mereka pahat menjadi rumah. Begitu hebatnya mereka peradaban mereka. Tetapi mereka tidak pernah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Saya habiskan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti ketika kita melihat dalam Al-Quran nanti ada akhadha itu lebih condong kepada makna mengasah, makna menghilangkan nyawa. Akhadha wa bila. Pengulangan dua kalimat ini, fa akhadnahu akhda. Ini namanya maf'ul mutlaq. Di dalam kajian ilmu nahwu. Arti maf'ul apa? Menguatkan ini. Raja'a berjuang. Si fulan sudah pergi, benar-benar pergi dia. Si fulan sudah dulu, benar-benar dulu. Allah mengazab si fulan benar-benar diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabiyah. Apa itu wabiyah? Jadi dalam terjemahan tadi diterjemahkan siksaan yang apa? Yang berat. Siksaan berat. Ya, siksaan berat. Termasuk Imam Jalalain juga. Imam Jalalain mengatakan, wabiyah itu apa? Syariah. Azab syariah. Sekarang kita lihat secara spesifik apa makna wabiyah itu. Di dalam Al-Quran itu ada hujan rahmat, digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan al-ghaib. Maka kalau kita nanti menjumpai dalam Al-Quran, kami menurunkan al-ghaib itu hujan rahmat. Yang kedua al-ma, wa anzalna minas samai ma'an, berarti itu angin hujan rahmat. Yang ketiga al-matar, matar, wa anzalna alaihi mataran, fasa'a matarun tadi. Kalau orang menyebutkan matarun itu berarti apa? Hujan laknat. Maka di dalam Al-Quran itu penggunaan kalimat matarun adalah Allah turunkan hujan laknat. Nah, tiga. Yang keempat, wabil, wabilun mufaddal. Apa makna wabil? Wabil itu hujan keras, hujan keras. Apa maksudnya di sini? Kita lihat itu
Setelah itu turun hujan lebat. Jadi apapun yang ada di batu itu habis semuanya, hilang semuanya. Wabikum fatma. Jadi akibat hujan keras ini semua habis. Ini wabila, di sini wabila. Ya, itu maknanya apa? Itu diazab mereka sehancur-hancurnya. Diazab mereka sehancur-hancurnya. Maka kalau kita menuju ke dalam tafsir Bedawi, 1 juta mengikut firman yang diberikan Nabi Musa alaihissalam semua musnah. Dan menurut penjelasan Imam Bedawi, waktu itu karena di kerajaan Firaun ada laki-laki, sehingga perempuan sementara yang ya, ada laki-laki, karena sudah tenggelam semuanya. Kaum muslimin sedang jemaah di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin laki-laki itu masih anak-anak kecil, kan mungkin anak kecil menggali. Maka nanti dilanjutkan oleh anaknya yang ke-13. Itulah anak Ramses II ke-13. Apa namanya? Yang tenggelam itu Ramses II ke-13. Itu melanjutkan ayahnya Ramses II. Setelah itu mungkin masih kecil-kecil anaknya. Allah a'lam. Yang jelas penjelasan tafsir Bedawi itu laki-laki sudah habis semuanya. Yang tinggal perempuan-perempuan dan tidak menyebutkan ada anak-anak kecil. Kemungkinan yang melanjutkan itu anak kecil itu yang berumur dewasa. Itu makna wabila. Jadi wabila itu apa? Syadidah. Kaum muslimin sedang main dalam Islam. Ada juga? Mungkin ada pertanyaan. Oh ya, kita buat pertanyaan saja. Jadi kalau kita lanjut banyak. Ya, tunggu. Atau mungkin dari yang ada yang bertanya lebih besar. Berapa menit ini? Nah, Jadi kalau kita lihat sedikit saja. Maksud sedikit apa? Nanti kalau pas azan kita berhenti. Fakai fatattakuna in kafartum yawma yaj'alul wildana shiba. Nah, coba kita lihat. lalu bagaimanakah kamu akan dapat menjaga dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak berubah? Musik itu. Maaf dari mana? Sekarang kita ulang lagi dari mana? Kita potong-potong. Ya. Fakai fatattakuna. Nah, itu sudah baca. Lalu bagaimanakah kamu akan dapat menjaga dirimu? Bagaimana kamu bisa menjaga dirimu? Menjaga diri bagaimana? Di dalam apa namanya? Tafsir Zamakhsyari, dalam tafsir Al-Kasyaf, di situ ada diungkapkan istimham. Istimham itu kata-katanya. Kata-katanya itu ada model. Ada kata-katanya insya'i namanya. Kata-katanya buku jawaban. Yang kedua namanya kata-katanya khabari. Tidak buku pada jawaban. Ini kalimat kaifa itu biasanya bertanya tentang keadaan. Ya, kalau tanya aina tempat, kaifa keadaan. Apakah kamu sehat atau tidak sehat atau kacau atau bagaimana itu kaifa. Tetapi pertanyaan ini tidak buku pada jawaban. Tidak buku pada jawaban. Ya. Sama seperti ada orang tua pernah menasihati anaknya. Balap-balap itu nanti lupa nama. Balap-balap itu lupa nama. Nah ini wajib lupa. Kamu tu gede. Pada nama gede kamu cik. Pada mau kalau pegang. Berapa kali sudah saya bilang yang balap. Anak ini tak mungkin jawab. Mana mungkin? Pertanyaan itu tak perlu jawab. Artinya apa? Begitu kesal orang tuanya sama anak. Sehingga dia bilang, berapa kali sudah saya kasih kamu balap-balap. Maka kalau anaknya jawab, dia kecil. Juga dia tapi anak yang paham ini tidak jawab. Dia merasa kesalahan. Ya. Itu namanya istimham khabari. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Fakai fatattakuna." Bagaimana cara kamu nanti? Kalau kamu kufur tetap kufur sekarang kita ini, maka kita yang menjalani ayat ini fitunya ya, ini untuk manusia di dunia. Jadi Allah ini ngomong pada bagaimana mungkin kamu itu bisa menjaga diri nanti di mana masyarakat. Kalau kamu tetap seperti kamu tidak pernah apa-apa, ya. Nak perlu kapan? Yang lagi kecil nak perlu. Aduh kok kalau buka, ya. Tak perlu kapan? Itu sebagai bahan bangunan. Maka pertanyaan di sini sebagai bahan bangunan. Nyuci, nyuci katanya perlu ibadah itu tak perlu nikah, ya. Balik ke apa? Nyuci usia yang mengatakan kamu tidak begitu usia apa?
di amalikum wa amalikum. Jadi menjaga diri, bertakwa kepada Allah, menjaga mulut, menjaga aurat, termasuk menjaga hati. Tetapi takwa di sini maknanya apa? Kalau kamu tetap kufur, kamu tidak bisa menjaga aurat kamu nanti ketika di padang mahsyar. Dia akan bersaksi pada kamu buat maksiat. Ya, di mana tetap boleh? Dia akan bersaksi kalau kamu melakukan perbuatan maksiat, dia bersaksi pada. Kecuali kita beristighfar kepada Allah, maka beliau istighfar. Maka salah satu kenapa kita diperoleh oleh Allah masih ada dosa kita menyembunyikan dosa. Ini kata Syekh Syafi'i di dalam kitab beliau Al-Qaidah Salafiyah. Apa kata beliau? Al-hijab bainal mar'i wa rabbih azim. Yang membuat seorang itu terhijab dengan Allah. Apakah normalnya terhijab atau dia dapat terhijab? Itu bukan dosa. Dosa yang jadi bagaimana caranya? Dia akan berhijab. Bagaimana dia akan berhijab? Beristighfar. Lagi maaf. Kalau kita mau minta maaf sedang dulu, ya Allah kalau mana yang berdoa di mana? Anak. Lagi apa Allah Subhanahu wa taala? Ketika dia berhijab, semua diberikan. Semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti begini. Ada seorang anak hijau sertifikat tanah hadaya gale. Hijau mundaya hijau mendoya hijau nyaya hijau nyaya ada motor kagak dia berada mendoya nyana anak pada lagi kok ya anak yang ya bukan balik ya tetapi ketika anak minta maaf kepada orang tuanya ya itu maaf yang kagak mendoya motor kalau mendoya nyani hijau iya orang tua mana yang tidak terbuka hati. Ketika anak dia minta maaf sama orang tuanya, dia mengakui dosa yang pernah dia lakukan. Ketika anaknya minta ketika ketiga dimulai, kenapa? Karena anak itu mengakui dosanya dan dia minta maaf kepada orang tua. Apalagi kita, bedanya dengan dosa kami, Allah. Lalu bukan dosa kita maaf, tidak. Lalu lagi maaf, tinggal pada lagi oleh Allah. Nanti coba lihat di dalam kitab yang mungkin pada juz yang pertama. Di situ ada sebuah hadis itu hadis sahih. Di situ hadis Muslim. Allah mengatakan apa? Kalau ada seorang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beristighfar kepada syahwat dia disibukkan dengan istighfar dibandingkan meminta-minta. Lebih istighfar meminta-minta. Akan saya berikan